Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Eiffel, NPM 1804041067, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah semester 6 kelas A. Sebelumnya yang terhormat Ibu Hermanita SEMM selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran dan kawan-kawanku semua yang berbahagia. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen pemasaran sebagaimana ditugaskan oleh beliau Ibu Hermanita sebagai tugas UTS. Oke, langsung saja. Apa sih pengertian manajemen? Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien, dan mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, unsur-unsur manajemen terdiri dari 6M, yaitu money, method, machine, material, and market. Unsur market berkembang menjadi suatu bidang ilmu yang disebut yaitu manajemen pemasaran. Kemudian, apa sih pengertian pemasaran? Pemasaran adalah proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lain. Kemudian, apa sih konsep dalam pemasaran? Konsep pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, dan kepuasan, pertukaran transaksi dan hubungan pasar, pemasaran, dan pasar. Kemudian dapat kita simpulkan apa sih pengertian manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Kemudian, pemasaran mencakup kegiatan yang pertama meneliti dan mengetahui keinginan konsumen. Yang kedua, merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang akan memenuhi keinginan tersebut. Kemudian yang ketiga, memutuskan cara terbaik untuk menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan produk dan jasa tersebut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pemasaran. Ruang lingkup manajemen pemasaran antara lain yang pertama, menganalisa pasar, yaitu menganalisis konsumen, produk, persaingan, dan kesempatan pasar. Kemudian yang kedua, pemeliharaan sasaran pasar, seperti perilaku konsumen, segmentasi pasar, kemudian meramal potensi pasar, dan penentuan wilayah penjualan. Kemudian yang ketiga, merencanakan pemasaran, yaitu perencanaan operasional, penyusunan anggaran dalam perencanaan jangka panjang. Kemudian yang keempat, kebijakan strategi terpadu atau marketing mix strategi, yaitu mencakup pemilihan strategi yang tepat seperti price, produk, promotion, and place. Kemudian yang terakhir, merencanakan pemasaran internasional atau ekspor. Kemudian tujuan pemasaran. Apa sih tujuan pemasaran? Yaitu untuk mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. Selanjutnya, fungsi manajemen pemasaran. Apa sih fungsi manajemen pemasaran? Adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis konsumen, yaitu pengamatan terhadap semua kebutuhan dan kegiatan konsumen, mengevaluasi lokasi, menentukan strategi yang tepat pada setiap segmentasi pasar secara optimal. Kemudian yang kedua, penjualan produk dan jasa, yaitu melakukan banyak aktivitas dalam pemasaran seperti advertising, personal selling, sales promotion, and publisitas. Kemudian yang ketiga, perencanaan. Perencanaan terhadap produk dan jasa seperti pengemasan, uji pemasaran, pelaksanaan garansi, dan penyediaan layanan konsumen. Kemudian yang keempat, penetapan harga. Penetapan harga ini sangat berpengaruh dalam penentuan harga adalah konsumen, pemasok, distributor, pesaing, dan pemerintah. Kemudian yang kelima, distribusi. Distribusi terdiri dari pergudangan, cakupan distribusi, saluran distribusi, penjualan grosir,
tingkat dan lokasi persediaan, kemudian retail dan lokasi retail. Kemudian yang nomor 6, riset pemasaran, yaitu pengelompokan, pencatatan dan penganalisaan suatu informasi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemasaran. Dan yang nomor 7, analisis peluang, penilaian terhadap biaya, risiko dan manfaat yang terkait. Ada 3 cara yang harus dilakukan dalam membuat analisis biaya atau manfaat, yaitu cost benefit and analysis, yaitu dengan menghitung semua total biaya, memperkirakan manfaat secara total, kemudian membandingkan total biaya dan manfaat. Jika manfaat yang diinginkan bisa melebihi total biaya, maka peluang tersebut akan menjadi lebih menjanjikan dan menarik. Kemudian tugas pemasaran, yaitu yang pertama memperkenalkan produk atau kita kenal dengan promosi. Kemudian mencapai target penjualan. Tim marketing harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar. Dan yang nomor 3, memastikan kepuasan konsumen, yaitu dengan memastikan konsumen merasa puas dengan produk yang dihasilkan, maka proses pemasaran itu sendiri sudah dikatakan berhasil. Dan yang nomor 4, strategi lanjutan, yaitu misalnya seperti menawarkan produk, kemudian menawarkan produk kepada konsumen dengan harga diskon. Kemudian yang keenam, bekerjasama dengan mitra. Marketing juga memiliki peran penting dalam membangun kerjasama dengan mitra kerja atau masyarakat. Kemudian yang keenam, yaitu membuat rekapitulasi penjualan. Tim marketing harus membuat rekap data penjualan dengan benar dan struktur. Data tersebut sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menentukan target dan strategi yang akan digunakan di masa yang akan datang. Kemudian materi selanjutnya adalah peranan pemasaran dalam masyarakat. Pentingnya kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial, sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Kemudian peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dan keinginannya dengan menggunakan barang atau jasa yang ada, yaitu dengan cara menarik manfaat dari suatu produk. Kemudian manfaat itu timbul dari nilai guna atau kita sebut dengan utilitas. Kemudian nilai guna karena bentuk, tempat, waktu pemiliknya, pelayanan, dan nilai guna dasar. Kemudian beberapa nilai guna suatu barang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama nilai guna karena bentuk, yaitu suatu barang akan lebih berguna jika diubah dari bentuk aslinya, misal kayu menjadi perabotan rumah tangga atau benang menjadi kain. Kemudian yang nomor 2, nilai guna karena tempat. Suatu barang akan lebih berguna jika berada pada tempat dan tepat, misalnya pakaian tebal ditempatkan di daerah yang berudara dingin, atau batu di gunung diangkut ke kota sebagai bahan bangunan. Kemudian yang ketiga, nilai guna karena milik. Suatu barang akan lebih berguna jika dimiliki atau disewakan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, misalnya buku di toko. Buku menjadi berguna karena dibeli. Kemudian nomor 4, nilai guna karena waktu. Suatu barang akan bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat, misalnya jas hujan digunakan pada saat hujan. Kemudian yang kelima, nilai guna pelayanan, yaitu suatu barang akan lebih berguna jika dapat diberikan jasa, misalnya angkutan umum lebih berguna jika dijalankan. Kemudian yang nomor 6, kegunaan dasar. Suatu barang akan lebih berguna jika diolah dari bahan dasar menjadi bahan jadi, misalnya tebu diolah menjadi gula. Kemudian peran pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya kegiatan pemasaran suatu barang mencakup perpindahan atau aliran dua hal, yaitu aliran fisik dan aliran transaksi. Aliran transaksi merupakan rangkaian kegiatan transaksi mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Di dalam aliran transaksi melibatkan banyak
banyak pihak, yaitu yang pertama bank sebagai penyedia modal, kemudian lembaga asuransi sebagai penanggung jawab risiko yang terjadi, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan pemasaran dapat diklarifikasikan ke dalam 9 bidang kegiatan atau dinamakan dengan fungsi pemasaran, yaitu yang pertama pembelian, yang kedua penjualan, yang ketiga pengangkutan, yang keempat pergudangan, yang kelima penjajahan, dan yang keenam standarisasi, dan yang ketujuh pembelanjaan, yang kedelapan penanggungan risiko, dan yang terakhir informasi pasar. Kemudian materi yang ketiga adalah konsep pemasaran. Apa sih konsep pemasaran? Konsep pemasaran adalah suatu falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Ada 6 konsep dalam pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi. Konsep produksi yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Jadi orientasi konsep ini lebih mengarah pada upaya penyampaian efisien produk yang tinggi dan distribusi yang sangat luas. Tugas manajemen di sini adalah memperbanyak produk produksi, karena konsumen dianggap akan menerima hasil produksinya yang terjangkau di mana-mana. Kemudian yang kedua, konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik. Di mana tugas manajemen di sini ialah membuat produk yang berkualitas tinggi dan penampilan yang terbaik dan menarik. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep penjualan. Konsep penjualan untuk menghasilkan produk apa adanya. Organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang maksimal untuk menarik para konsumen. Kemudian yang keempat, konsep pemasaran, yaitu menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan sebuah organisasi bisnis meliputi penentuan kebutuhan dan keinginan pasar, serta sasaran pasar, serta memberi kepuasan yang sesuai secara efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing. Kemudian yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial, yaitu menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar dalam memberikan kepuasan kepada konsumen serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Kemudian yang keenam, konsep pemasaran global, yaitu memfokuskan semua sumber daya yang ada untuk menghadapi tantangan pasar dan mendapatkan kesempatan di sana. Selanjutnya yaitu materi mengenai pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Apa sih pasar? Pasar adalah hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu. Kemudian pasar merupakan hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Secara ringkas, pengertian pasar meliputi 3 komponen. Yang pertama, sekelompok orang atau lembaga yang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi. Kemudian yang kedua, mempunyai kemampuan untuk membeli atau berdaya beli. Kemudian yang ketiga, berkeinginan atau bersedia melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya ada 2, yaitu pasar nyata, yaitu suatu pasar di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang tertentu. Contohnya yaitu pasar swalayan dan pasar tradisional. Kemudian yang kedua yaitu pasar tidak nyata atau abstrak, yaitu suatu jenis pasar di mana penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi jual beli secara langsung, melainkan menggunakan surat dagang. Misalnya yaitu pasar online, pasar saham, pasar modal, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu jenis pasar berdasarkan strukturnya. Ada beberapa jenis pasar berdasarkan strukturnya. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna, di mana suatu jenis pasar terdapat banyak penjual dan pembeli. Kemudian barang yang diperjualbelikan sejenis atau homogen. Kemudian yang ketiga, harga terbentuk berdasarkan mekanisme pasar. Dan yang keempat,
tidak memerlukan promosi dan memasarkan pemasaran barang tersebut. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu seperti pasar sayur atau pasar hasil pertanian. Kemudian yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna atau suatu jenis pasar di mana terdapat banyak pembeli dan hanya sedikit penjual. Kemudian barang yang diperjualbelikan tidak sejenis. Kemudian harga ditentukan oleh penjual. Dan yang terakhir, tidak selalu memerlukan promosi dalam melakukan pemasaran barangnya. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar terdiri dari beberapa konsumen. Kemudian pemeliharaan sasaran atau target pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi sasaran pasar, dan menentukan wilayah pasar atau penjualan. Kemudian perencanaan pemasaran perusahaan yang mencakup perencanaan strategi jangka panjang pemasaran perusahaan, perencanaan operasional pemasaran perusahaan, menyusun anggaran pemasaran dan proses penyusunan rencana pemasaran perusahaan. Kemudian kebijakan dan strategi pemasaran terpadu yang mencakup pemilihan strategi orientasi pasar, mengembangkan acuan pemasaran untuk strategi pemasaran, dan menyusun kebijakan, strategi, dan taktik pemasaran secara terpadu. Kemudian kebijakan dan strategi produk yang mencakup strategi pengembangan produk, strategi produk baru, strategi lini produk, dan strategi acuan produk. Kemudian kebijakan dan strategi harga yang mencakup strategi tingkat harga, strategi pemotongan harga, strategi syarat pembayaran, dan strategi penerapan harga. Materi yang terakhir yaitu peranan pemasaran. Peranan pemasaran di dalam kegiatan ekonomi. Pemasaran di samping diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam menyampaikan produk yang dihasilkan berupa barang dan jasa kepada konsumen, juga diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi seluruh masyarakat. Dari pandangan makro, pemasaran dilihat sebagai proses sosial, yaitu proses yang dilakukan untuk menunjang tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien melalui pertukaran nilai konsumsi. Pemasaran makro merupakan suatu proses sosial ekonomi yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa secara ekonomis dari produsen ke konsumen, sehingga secara efektif dapat memenuhi permintaan yang homogen dengan kemampuan penawaran atau suplai yang heterogen dan dapat memenuhi tujuan masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang. Heterogennya yaitu kemampuan penawaran dan permintaan akan barang dan jasa adalah karena pada kenyataan tidak seluruh bagian produsen mempunyai tujuan, sumber, kemampuan, serta keahlian yang sama. Kemudian peran sistem pemasaran makro adalah untuk dapat terpenuhinya permintaan yang heterogen dengan penawaran yang heterogen, sehingga pada waktu yang sama tercapai tujuan masyarakat yang diharapkan. Kemudian penekanan pemasaran makro adalah usaha agar masyarakat dapat menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif dan bagaimana pengalokasian yang adil dan tepat dari output yang berupa barang dan jasa. Kemudian keputusan yang dibuat negara dalam penyelenggaraan sistem perekonomian pada dasarnya sama, yaitu dalam usaha menciptakan barang dan jasa dan menyediakan sesuai dengan produk, waktu dan daerah atau tempat yang dibutuhkan dengan maksud untuk memelihara dan meningkatkan standar hidup masyarakat di negaranya.